Cari kerjaan kek? Apa kek? Mimpi diurusin. Hah, Mana kopinya? Airnya sudah matang. minum aja tuh air akuarium. Kamu udah tahu belum? Kalau si Denny itu kan sekarang narik ojek. Mas Denny mana? Denny, Iya. barusan aja mbak, bawa penumpang. Cewek cakep lagi. Kalau jadi wanita zaman sekarang mah kudu hebring. Harus banyak bergerak. Maksud Bu RT harus pakai goyang. Iya, goyang kek, ngapain kek? Ngocoknya jangan diubek-ubek begitu dong. Goyangin kiri, kanan. Kalau nggak keluar, cabut aja deh. Sabar dulu dong. Kalau begini kan jadi gagal. Gile, sejak kapan lo ngojek, Ep? Emang ada peraturannya cewek nggak boleh ngojek? Siapa nyuruh kamu jadi tukang ojek? Kamu kan nggak pantas jadi tukang ojek. Siapa bilang nggak pantas? Ini kan cuma model. Nyama emang simpati. Gila, betul-betul gila. Apa hubungannya narik ojek dengan wanita karir? Itu mah namanya emansipasi keblinger. Film Ojek merupakan film drama komedi tanah air, garapan dari sutradara Atok Soeharto, yang dirilis pada tahun 1991. Film Ojek bercerita seputar kehidupan rumah tangga sepasang suami istri, yang tinggal di kompleks perumahan BTN, yakni Denny yang diperankan oleh aktor Eeng Saptahadi, dan Evi yang diperankan oleh aktris Ayu Azhari. Hampir setiap hari kehidupan rumah tangga keluarga muda ini selalu diwarnai dengan keributan, karena Denny belum juga mendapatkan pekerjaan, setelah di-PHK dari tempat kerjanya yang sebelumnya. Dasar nggak tahu diri udah di PHK. Cari kerjaan kek? Apa kek? Mimpi diurusin. Mana kopinya? Airnya sudah matang. Minum aja tuh air akuarium. Belanja enggak? Apa enggak? Minta dibikinin kopi. Denny sendiri sudah berusaha untuk mencari lowongan pekerjaan baru, namun nasibnya belum beruntung. Karena hampir setiap hari harus mendengar keluhan dari sang istri, suatu hari Denny akhirnya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah, dan tinggal sementara di rumah kawannya yang bernama Didin, diperankan oleh aktor Urip Arpan. Didin kemudian memberikan saran kepada Denny untuk menjadi tukang ojek pangkalan, seperti yang sekarang ia jalani saat ini, dengan meminjam motor milik paman Didin, sambil Denny menunggu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Sambil lu nyari-nyari kerjaan, lu bisa ngojek. Noh, motor lu gua lagi nganggur. Gimana? Keesokan harinya, Denny pun mengikuti jejak Didin dengan menjadi tukang ojek pangkalan. Tidak butuh waktu lama bagi Denny untuk menjadi penarik ojek idola bagi para wanita di sana, termasuk Mira, janda genit di kompleks tempat tinggal Denny, yang memang kerap menggodanya. Suatu hari, dua kawan Evi memergoki Denny sedang membonceng Mira, yang diperankan oleh aktris Weni Rosalin, dan melaporkannya kepada Evi. Mendengar hal ini, Evi kemudian mendatangi kediaman Bu RT, yang diperankan oleh aktris senior Koni Suteja, untuk meminta nasihat. Mendengar cerita dari Evi, Bu RT justru menyarankan Evi untuk berusaha mandiri dengan menjadi penarik ojek, seperti yang dilakukan suaminya. Suami kamu kan punya motor. Kamu bisa narik ojek seperti suami kamu. Narik ojek? Iya. Atas saran Bu RT, Evi pun kemudian mulai menjalankan profesi barunya sebagai tukang ojek, dan langsung mendapatkan banyak langganan, terutama para pria di komplek itu. Di antaranya adalah Wandullah yang diperankan oleh Nasar Amir. Evi kenapa maju terus? Soalnya joknya nggak enak, Wan. Perasaan ada yang ngeganjel. Dan Baba Holiang yang diperankan oleh aktor Suryana Fatah. Aduh, jangan banyak goyang-goyang, Neng. Wek cepet muntah. Aduh, jangan banyak lubangnya, Bah. Ayo, Wek, kalau batuk lubang, Wek paling tenang. Sementara itu, mengetahui sang istri juga memutuskan untuk menjadi penarik ojek, Denny pun merasa tidak setuju, karena Evi tidak seharusnya bekerja sebagai tukang ojek. Siapa nyuruh kamu jadi tukang ojek? Kamu kan nggak pantas jadi tukang ojek. Jadi kamu maunya apa sih? Namun di sisi lain, keberhasilan Evi mendapatkan penghasilan yang lumayan dengan menjadi penarik ojek, justru menginspirasi ibu-ibu kompleks yang lain untuk ikut menjadi tukang ojek. Mereka kemudian mendirikan pangkalan ojek tandingan, yang letaknya tidak jauh dari pangkalan ojek kaum pria. Pendirian pangkalan ojek baru ini, kemudian menjadi bahan perbincangan bagi para penarik ojek pria di warung kopi, karena mereka merasa tersaingi. Sabar aja, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Yang naik ojek kan bukan cuma laki-laki aja. Nah, kita manfaatin untuk narik penumpang-penumpang cewek.
Singkat cerita, Denny yang mulai galau setelah pekerjaannya tersaingi. Sejak keberadaan Evi yang ikut terjun sebagai penarik ojek, kemudian meminta saran kepada Didin. Didin kemudian menyarankan kepada Denny untuk mencoba kembali pulang, dan berbaikan kembali dengan Evi, sambil membawa makanan kesukaan istrinya. Kalau gitu lu pulang dong. Lu bawain deh oleh-oleh kesukaannya. Malam harinya, Denny kembali pulang untuk menemui Evi, sambil membawa 4 buah durian kesukaan Evi. Awalnya Evi menolak pemberian buah durian dari Denny, meski kemudian ia membawa masuk buah durian tersebut, setelah Denny berjalan menjauh dari rumah. Saat Evi menikmati buah durian pemberian Denny, tiba-tiba Denny yang tidak benar-benar pergi, sudah berdiri di belakang Evi. Di akhir cerita, Denny dan Evi akhirnya kembali rujuk, dengan disaksikan oleh Bang Doger, yang tiba-tiba menabrak pintu rumah Evi karena belum bisa mengendarai motor, serta Didin dan Rohing. Selain sejumlah nama aktor dan aktris yang telah disebutkan sebelumnya, film Ojek ini juga dibintangi oleh aktor Aom Kusman yang berperan sebagai Pak RT. Itu berbahaya. Ini pasti ada yang mendalangi. Kita harus tangkap dalangnya, jangan sampai lolos. Haji Nasir sebagai Bang Doger. Memang tempo hari Bang Denny masuk ke dalam malam-malam. Tapi sekarang abang mana tahu. Serta Betet Mahfud yang berperan sebagai Rohing. Ya kamu enak, semua cewek-cewek tanpa diminta mau naik ojek kamu. Nah, kalau saya, nenek-nenek aja ngelengos. Intian marah-marah. Lalu, setelah sekitar 33 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Ojek saat ini? Tidak bisa, Wan. Ini supermarket. Selain berperan sebagai Denny di film Ojek, aktor Eeng Saptahadi juga diketahui ikut membintangi sekitar 30 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1971 hingga 2000. Kok pakai taksi? Mobilnya mana? Di bengkel, Apanya lagi yang rusak? jalannya deredet. Saya kira karburatornya. Kenapa nggak telepon waktu di bengkel? Bengkel kecil mana ada telepon. Nama Eeng Saptahadi mulai dikenal masyarakat setelah berperan sebagai Jarot di serial Lost Man yang tayang di stasiun TVRI pada tahun 1985. Ya, saya tahu. Jeng Sri belum kenal dengan Pak Jamin. Saya tahu. Lalu? Ya Jeng Sri kan kalau bicara kan luas. Jeng Sri bisa membujuk dia. Aktor bernama asli Muhammad Jueri Saptahadi ini meninggal dunia pada 21 Mei 2023 di usianya yang ke-65 tahun. Selain berperan sebagai Evi di film ini, aktris Ayu Azhari juga tercatat ikut membintangi sekitar 30 judul film layar lebar, sejak tahun 1984 hingga 2022. Boy kan nggak salah apa-apa, Pak. Kenapa Nuka mesti ngejauhin dia? Boy nggak mungkin begitu, Pak. Juga keluarga Boy. Aktris yang kini sudah berusia 55 tahun ini, juga diketahui ikut bermain di lebih dari 20 judul sinetron televisi, sejak tahun 1994 hingga 2018. Mas, aku lagi di rumah sakit. Ada apa nih ya? Kenapa? Karin, Mas. Tadi aku ke rumahnya, nggak tahu dia udah pingsan. Aku nggak tahu kenapa. Terus kata dokter sekarang sambungan dengkulnya patah lagi. Selain dikenal sebagai aktris film dan sinetron, Ayu Azhari juga terjun ke dunia tarik suara, dan telah merilis beberapa single. Jangan pernah dendam kalau ada omongan. Jangan cepat marah kalau ada yang menghina. Selain berperan sebagai Bu RT di film Ojek ini, aktris senior Koni Sutedja juga diketahui ikut bermain di lebih dari 55 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1965 hingga 2009. Dewi Gagarumaya, kirimkan telur buat dia merapu sengsara raganya, menderita batinnya
Koni Suteja juga tercatat ikut membintangi sekitar 17 judul sinetron televisi, sejak tahun 1995 hingga 2020. Ibu kesini sengaja mau mengajak kalian pulang ke rumah. Dan ibu minta maaf juga sama Vano. Mungkin nenek sudah menyakiti kamu, juga Diana. Nenek minta maaf. Aktris yang kini sudah berusia 79 tahun ini, merupakan salah satu dari 4 anggota Golden Girls, bersama dengan almarhum Ida Kusuma, almarhum Nani Wijaya, dan Rina Hasyim. Selain berperan sebagai Pak RT, aktor Aom Kusman Kartanagara juga tercatat ikut bermain di sekitar 10 judul film layar lebar, sejak tahun 1983 hingga 2004. 5 perak? Ya. Nggak kira-kira. Nomor beca 5 perak. Zaman sekarang bisa beli apa 5 perak? 5 perak juga duit. Iya, ngerti. Tapi mana ada narik beca 5 perak? Di situ maunya berapa? 2 juta. 2 juta? Tukang beca Sinti. Selain sebagai aktor, Aom Kusman juga pernah tergabung ke dalam grup lawak Dekabayan, yang sempat terkenal di tahun 1980-an, bersama dengan Kang Ibing, Ujang, Sofyan Hargono, dan Suryana Fatah. Sosok Aom Kusman lebih dikenal oleh masyarakat, setelah membawakan acara kuis Siapa Dia, yang tayang di stasiun TVRI, pada tahun 1992. Aom Kusman meninggal dunia pada 23 Desember 2011, di usianya yang ke-65 tahun. Selain berperan sebagai Mira di film Ojek, aktris Wenny Rosalin juga tercatat ikut membintangi sekitar 20 judul film layar lebar, sejak tahun 1981 hingga 1997. Memangnya harga makanan di restoran tadi berapa? Pokoknya, uang saya cukup untuk kita berempat. Cuman, saya teringat tetangga saya. Setelah makan di restoran mewah semacam itu, langsung mati. Hingga saat ini, Wenny Rosalin masih aktif berakting di sejumlah judul sinetron televisi. Sementara itu, selain berperan sebagai Didin di film ini, aktor Urip Arpan juga diketahui ikut membintangi sekitar 30 judul film layar lebar, sejak tahun 1975 hingga 2015. Ingat, Dang. Kalau aku lihat kau bekerja sama dengan pemberontak itu, nasibmu akan sama seperti Sabur dulu. Aktor yang sering disebut wajahnya mirip dengan Benyamin S. ini, juga tercatat ikut bermain di sejumlah judul sinetron televisi, selama karirnya di dunia akting. Dulu, ntar lu. Nunggu apa? Kalau tiba ngelapor polisi gampang, ya apa susahnya sih? Tapi sudah kita lapor tuh anak pulang kan kita malu. Urip Arpan meninggal dunia pada 29 Juli 2021, di usianya yang ke-74 tahun. Selain berperan sebagai Bang Doger di film Ojek, Haji Nasir juga tercatat ikut membintangi sekitar 17 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1978 hingga 1993. Siapa yang buka-buka pintu lagi? Oh, jadi lu yang buka pintu? Siapa lu? Lu nggak tahu gua lagi open cup? Maaf deh bang, saya salah stasiun. Maaf, mata lu buta. Baca tuh. Haji Nasir juga diketahui ikut berperan di sekitar 6 judul sinetron televisi, sejak tahun 1994 hingga 2003. Waduh, nggak boleh aja orang senang. Baru gue mau nyosor si Iem, gue diselepet. Oh, kalau berani jangan di situ loh. Kemari, gue pites pala lu ah. Selain sebagai aktor, nama Haji Nasir juga dikenal luas oleh masyarakat, sebagai salah satu dari seniman senior lenong topeng Betawi. Haji Nasir meninggal dunia pada 12 April 2006, di usianya yang ke-77 tahun. Selain berperan sebagai Wandullah di film ini, Nazar Amir juga tercatat ikut bermain di sekitar 8 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1981 hingga 2003.
Pokoknya suruh si Farid pulang, kita kawinin sama si Sarah, minggu ini juga. Sabar. Si Farid pasti gue nikahin sama si Sarah. Tapi kenapa mesti buru-buru? Sani, kan gue udah bilang lo tadi, ini bakal kiamat nih, kiamat. Tapi kalau si Faridnya belum emang kurang mantep. Gue nggak peduli. Nazar Amir juga ikut membintangi lebih dari 5 judul sinetron televisi, sejak tahun 1993 hingga 2010. Mana gue bisa lihat tuh orang cakep apa kagak? Seksi apa kagak? Foto apa kagak? Nah kalau gue tiba ngeliat fotonya kecil-kecil, kalau kakinya jinjet, kalau tangannya dempet, kalau ileran, kalau palanya botak, mau dibilang apa? Nazar Amir meninggal dunia pada 7 Maret 2010, di usianya yang ke-60 tahun. Selain berperan sebagai Baba Holiang di film Ojek ini, aktor Suryana Fatah juga diketahui ikut membintangi sekitar 8 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1977 hingga 1991. Oe, sudah bilang bermiliar kali, lu jangan dekat dengan si Bando tua itu. Bukan Nio yang dekat, dia yang nyamperin. Dia nyamperin karena lu kasih hati. Ah enggak, Nio cuma kasih pipi. Sudah kasih pipi, kasih hidung. Terus mau kasih apa lagi? Nama Suryana Fatah juga dikenal masyarakat sebagai salah satu personil grup lawak Dekabayan, bersama dengan Aom Kusman, Kang Ibing, Ujang, dan Sofyan Hargono, yang terkenal di era tahun 1980-an. Sejak mengundurkan diri dari dunia hiburan pada tahun 1994, Suryana Fatah beralih menjadi pendakwah hingga akhir hayatnya pada 6 September 2003, di usianya yang ke-69 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Rohing, Betet Mahfud juga diketahui ikut membintangi 3 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1990 hingga 1992. Hadirin sekalian, penyerahan hadiah diulang kembali. Nah, ini baru panitia. Betet juga tercatat ikut bermain di beberapa judul sinetron televisi. Ada tamu? Iya. Pasti nunggu Nona Ana? Iya. Sama, saya disuruh Pak RW datang kemari nunggu Nona Ana yang dari Pasadena. Iya. Permisi. Nama Betet lebih dikenal masyarakat sebagai pelawak, yang tergabung di grup lawak Sri Mulat. Damai ya damai, tapi ini kan di samping depan kantor, ini kan lalu lintas. Ya, saya tolong sekali ini aja damai gitu loh Pak. Yang suruh bikin gini nih siapa ini? Saya sendiri. Izinnya dari mana? Izinnya? Izin. Nggak pakai izin. Kok nggak pakai izin? Kok nggak pakai izin? Kemana aja sih? Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemain film Ojek yang rilis pada tahun 1991 lalu. Oh, wah, kenapa mesti saya? Biarin aja, itu kan urusan mereka. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video best list selanjutnya.